Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Oke, nah hari ini kita bertemu lagi nih untuk belajar bersama materi baru. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, ini gimana nih kabarnya? Baik ya? Oke, kalau baik pasti teman-teman semangat ya. Nah, ibu akan ngajak kalian untuk tepuk semangat. Sama seperti pertemuan kemarin, ada yang masih ingat? Masih ingat semua ya? Kita bareng-bareng tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore, semuanya udah pada semangat ya. Berarti udah siap untuk menerima materi baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Ini anak-anak betul kelas 5. Betul ya. Nah, kita akan belajar pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1 juga tentang organ hewan pada pembelajaran 2. Nah, muatan pada tema 1 ini yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Berikut merupakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah, anak-anak tahu kan kita itu semua makhluk hidup. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau berubah posisi, sebagian atau seluruh tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuh atau seluruh tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan yang dinamakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan masih banyak lagi. Anak-anak, pastikan sudah membaca teks yang ada pada tema 1 ya, yaitu yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Sudah pada dibacakan? Nah, di teks itu kan ada 5 paragraf ya, betul ya anak-anak? Nah, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan bisa juga ada di akhir paragraf. Nah, mungkin anak-anak masih bingung ya, yang dimaksud alat gerak itu gimana ya, apalagi di hewan. Kemudian bagaimana contohnya? Lalu bagaimana sih cara mencari ide pokok dari paragraf? Nah, untuk mempermudah dan membantu anak-anak memahami materi ini, Ibu akan memberikan media yang Ibu buat sendiri, yaitu bernama JAMIS atau jalur misteri. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan gimana sih cara kerjanya dan gimana itu bentuk JAMIS itu? Oleh karena itu, Ibu akan tunjukkan dan juga menjelaskan cara penggunaannya. Oke? Nah, jadi anak-anak, ini adalah media yang Ibu sebutkan tadi, yaitu JAMIS atau jalur misteri. Nah, untuk penggunaannya kita lihat dulu ya, biasanya ada apa aja. Yang pertama ada kotak yang berisikan hewan-hewan. Ini contohnya. Kemudian di sini ada rumah-rumah yang sudah memiliki nama dari alat gerak hewan. Ada ekor, sayap, dan juga lainnya. Nah, langsung saja ke cara penggunaannya. Nah, nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk mengambil satu hewan dari kotak ini. Kemudian setelah diambil, Ibu minta anak-anak untuk menentukan alat gerak hewan dari hewan ini apa ya kira-kira. Kemudian dicari, disesuaikan dengan nama rumahnya. Nah, ketika hewannya sudah ditempatkan pada rumah yang benar, kemudian rumah ini dibuka. Ternyata ada sesuatu di sini. Ada 2 kertas
Yang pertama, itu berisikan cerita. Nanti, ibu minta untuk membaca cerita tersebut, kemudian menentukan ide dari paragraf tersebut. Kalau satunya itu adalah gambar, jadi ibu minta untuk bercerita dari gambar tersebut sesuai dengan imajinasi anak-anak. Begitu cara melakukan atau menggunakan media ini. Gampang bukan? Nah, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan penggunaan dari media tadi kan? Nah, nanti ibu akan meminta kalian untuk menggunakan media tersebut supaya anak-anak dapat memahami materi pada hari ini dengan baik. Oke, anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ibu harap dengan media tadi, Jamis atau jalur misteri, dapat membantu anak-anak untuk memahami pelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.